Hi guys, my name is Sean. I'm a houseplant enthusiast from Jakarta, Indonesia. I'm here this is near Semarang. What is the city that we're in now? Bandungan. Bandungan, I don't even know where I am. This is in a high elevated area near Semarang city. I'm here with Eddy Pranoto. Hello. He is a master hybridizer of anthuriums. And in today's video, we're going to be covering a specific type of anthurium, which is what you guys would call the bird nest type anthurium. There are quite a lot of species in them, and there's quite a lot of mutations, hybrids, and variegations to cover here today. Now, anthuriums, let me give you guys a quick recap. There's many forms. I think one of them would be your flowering type. One of them would be your heart-shaped anthuriums, like your crystallinums. And then you have your vining type anthuriums, and you have your epiphytic, like you have Anthurium vitarifoliums. And then now we have the bird nest anthuriums. So today's topic is going to be all about them. They're not as commonly exposed in the market, so I'm really glad to be here with Eddy. And in today's episode, Eddy is going to show us his collection. We're going to do a casual tour. He's going to share some of his care tips and some of the history, because all of them are mutated and hybridized differently. And the market for these anthuriums are quite different in that they're not really out there yet, and I have a feeling that they might be. So be on the lookout for them. I guess without further ado, let's get this tour started. Ya, ini salah satu yang kita reject ya. Jadi dari hasil semaian yang nggak terpakai, istilahnya ada yang sebagian rusak, ada yang enggak. Tapi kalau ini sih masih yang nggak terpakai, saya kasih yang mana ya? Yang ini aja ya. Cuman aku lihat kalau aku jadi sebagai pemula, fine aja, cakep aja mereka. Ya, ini maksudnya grade-nya grade Di yang bawah ya? biasa. Iya. Iya. Ini juga keren nih, akarnya udah begini. Jadi sebenarnya anthurium tuh epiphyte ya kalau lihat. Epiphyte, iya. Semi epiphyte. Walau dia roset, tapi dia mau merambat sesuatu ya. Kalau di asli ini kan akarnya dia nempel ke pohon atau ke batu atau apa gitu. Bisa. Cuman dia kan nggak terlalu merambat ya. Jadi dia berdiri ya. Berdiri sendiri ya. Oke. Tapi kalau ada peluang tangkap sesuatu dia bisa. Bisa sih. Jadi ini rencananya diapain dong kalau? Kalau kayak gini kita jual dengan harga yang agak beda. Iya, ini market Indonesia. Biasanya ada yang kita buat untuk ekspor, ada yang untuk market Indonesia. Gitu. Kalau yang reject biasanya sebagian kita buang juga. Ada sempat dibuang juga ya, karena benar-benar kadang-kadang ada ribuan yang benar-benar yang nggak tahu mau di gimana ini. Iya, jadi sebagian kita yang grade yang paling jelek kita buang. Karena kalau nggak kita buang dia penuh, terus terlalu penuh ya tempat. Satu, kalau dia terlalu penuh kan budidayanya ribet, terus takut harganya jadi kebanting juga ya kalau kebanyakan. Sama hama penyakitnya, kalau terlalu banyak kita pelihara kan juga hama penyakitnya lebih banyak ya. Jadi di sini kalau aku lihat di sini banyak sekam ya. Iya. Jadi ini adalah media tanam mereka yang di lantai ya. Itu salah satu komposisi media tanamnya ini, sekam. Ya. Ini sekam yang difermentasi. Ini media tanam, salah satu campuran media tanamnya. Ini apa ya? Ini kelenteng itu fermentasi dari itu kulit buah randu. Dia keluar kapuknya ini. Nah, ini kapuk ini kan dibuat untuk industri ya. Iya. Nah, sisa dari kulitnya itu digiling, terus kita fermentasi buat salah satu komponen campuran media. Jadi dia renewable resource ya? Iya, dan ini kandungan nitrogennya tinggi. Oh, di sana nggak ada ya di tempat kita? Nggak ada ya? Tapi ini kapas bukan sih? Kapas, ya. Oh, kapas. Kulit kapas. Cotton. Kulit. Interesting. Darahnya di sini industrinya lumayan ya untuk cotton ya? Iya. Ini tapi kita pakainya yang ini, sisa kulitnya ini. Ini jadi ke ini? Iya, kulitnya kapas ini dipotong-potong, digiling biasanya. Terus dibuat itu apa? Kayak pellet gitu ya dia ya? Itu kecampuran sama bijinya, biji kelenteng. Bijinya kapas itu. Campur. Dan anthurium suka ya sama media ini ya, sekam.
Sekam difermentasi itu dia kan nutrisinya jadi tersedia untuk tanaman. Kalau difermentasi dan biasanya jamurnya mati, bakteri jamurnya dia jadi bakteri yang menguntungkan. Oke. Jadi tersedia untuk tanaman nutrisinya. Terus di sini untuk penyiramannya di kebun ini kurang lebih bukan tiap hari ya? Penyiraman kita biasanya 2-3 hari sekali, tergantung cuaca sih. Kalau pengecekannya kita korek gini, media kita korek. Nah, kalau dalamnya udah mulai kedalaman 3 cm, dia udah agak kering, kita siram lagi. Oke. 2-3 cm. Tapi jenis ini birdnest anthurium mereka nggak suka air atau nggak, cenderung nggak terlalu suka air. Karena kalau terlalu banyak air, dia akarnya ini busuk. Oke. Kalau akar busuk ini kalau sampai masuk ke batang, biasanya tanamannya nanti mati. Oke. Iya. Tapi harus jaga lembab nggak? Iya. Jadi dia prinsipnya jaga tetap lembab, tapi nggak boleh terlalu basah gitu aja. Oke. Jadi aku pegang ini kayaknya banyak aerationnya di dalam media, nggak banyak. Iya. Medianya kita pakai yang porus. Iya. Campurnya ada pakisnya juga ini. Oke. Akar pakis, Ya. sekam fermentasi dan kelenteng fermentasi tadi. Oke. Yang di sana. Kalau dari nutrisi pemupukan perlu dipupuk lagi nggak? Iya. Perlu. Jadi kita pupuk seminggu sekali. Wow, that's a lot. Pakai kimia atau pakai? Pakai kimia sih. Karena nutrisinya kan di dalam ini udah ada. Kita tinggal nambahin. Ini biasanya kita pakai growmore tapi yang kandungan NPK-nya seimbang. Oh, oke. Growmore 20. Sip. NPK-nya seimbang. Kayaknya abis denger ini aku harus pupukin tanaman aku, dia udah berapa bulan nggak pupuk. Jadi disemprot ya? Daun, media, semua disemprotin? Semprotin, iya. Oke. Dipupuk, semprot, sama kadang kita kasih B1 juga sih. Pupuk B1. Terus setiap 2 minggu sekali kita semprot fungisida atau insektisida, jadi Campur ya? nggak dicampur, bergantian. Oh, alternat ya? Ya, fungi dulu 2 minggu, nanti 2 minggu kemudian insektisida. Gitu. Oh, aku campur loh, nggak boleh. Sebenarnya boleh sih, cuman kadang kalau yang variegata, dia kalau terlalu dosisnya terlalu banyak atau kan panas dia. Takutnya kebakar kalau yang variegata. Oke. Tapi kalau kelihatan dari sini, mungkin jenis birdnest anthurium lebih gampang dirawat daripada yang heart shape ya kayak crystallinum, clarinervium. Sebenarnya kalau saya lihat, yang pertama tempat. Kalau dia tempatnya udah pas, kita udah nempatin di tempat yang pas. Antara birdnest ini lebih bandel sih lebih bandel dibanding kuping gajah. Tapi kalau jenis yang daun heart itu kalau tempatnya pas, penempatannya pas, dia perawatannya juga gampang ya? Sebenarnya gampang. Semua tanaman tuh kalau kita tahu penempatannya yang udah cocok, dia lebih gampang ya. Ya. Tapi untuk variegata harus sinar, nggak boleh teduh ya, kalau nggak hilang kan Nggak juga. Kalau yang ini kan varnya udah model yang bagus nih. Ya. Kalau yang green on green itu bener. Yang green on green itu kurang cahaya, dia nanti mudar warnanya. Tapi kalau yang udah grade yang variegatanya bagus, dia variegatanya tetap stabil. Oke. Cuman di anthurium ini dia butuh sirkulasi udara yang bagus. Oke. Ya, fungsinya untuk ngeluarin karakter. Kalau dia sirkulasi udaranya nggak bagus, ini tangkainya manjang gini, dan karakternya nggak keluar. Daunnya jadi nggak berkarakter. Oke. Tapi kalau dia taruh tempat yang sinarnya cukup sama sirkulasi udaranya bagus, nah dia tangkainya akan pendek, terus bentuknya mulai keluar, dia mulai mau bulat, karakternya dia mau keluar. Tapi aku pernah lihat dia indoors. Sebenarnya indoors dia juga oke, asal bisa sirkulasinya, sinarnya oke. Iya, sinarnya kan kalau indoors bisa diganti sama grow light ya. Pakai lampu grow light bisa juga sih. Atau kalau jendelanya terang gitu di samping jendela. Bisa. Oke. Cuman kalau
mataharinya satu sisi, kita sinarnya satu sisi, kita harus sering seminggu sekali kita balik arah. Iya. Dia kan ngikutin arah matahari ya. Karena dia rata-rata dia roset ya. Jadi kalau ya, sinarnya di sebelah, dia itu nyender. Agak condong ke sebelah. Oke. Iya. Ini awal spesi Anthurium Germani yang dulu tuh ini. Jadi Ya. ini Terus? yang awal ini sama yang di sini. Kita udah nggak pakai karena ini udah hybrid ke F2, F3 sekarang yang dipakai. Awal. Dan F artinya generasinya ya, keberapa Generasi ya? ya. Jadi Anthurium yang besar ini semuanya juga original ya? Ini udah hybrid tapi hybrid yang lama. Oke, tapi Ya. nama-namanya mereka ada nggak atau udah nggak jelas? Ada. Ada ya? Jadi kalau zaman dulu kan dikasih namanya cuman Anthurium oval, terus Anthurium ya model-model seperti ini nih yang seri lama nih. Anthurium Germani aja dia nyebutnya. Ini jadi udah di Indonesia tapi yang tahun-tahun lama. Udah masuk ke Indonesia dulu kan sejarahnya itu dari itu apa? Raja-raja gitu dia suka koleksi tanaman-tanaman Anthurium ini untuk hiasan di rumah, di pendopo gitu. Oh, jadi mahal banget ya dulu ya? Ya itu kayak koleksinya para bangsawan gitu waktu itu. Tahun-tahun tuh. Jadi sosoknya bentuk daunnya kan bagus. Iya ya. Gagah. Karena mereka emang harus dibawa dari tempat yang jauh ke sini, jadi nggak semua orang mampu ya beli. Iya Dulu ya. kayak seperti itu. Ini. Nah, dulu kan seperti ini. Ya. Busetnya gede banget. Terus dari sini diambil, ini kan bunganya ya. Bunganya. Terus diambil, terus mulai ada mutasinya juga, ada juga yang hybrid. Oh enggak, jadi dulu tuh cuman dia silangnya asal-asalan ya, sama ini disilang sama ini. Cuma ini jenisnya beda atau sama? Ini mirip sih, beda bentuk tapi sama-sama Germani yang lama, jenis yang lama. Oke, terus kalau mereka silangan, ntar anaknya ada yang beda-beda. Wah, anaknya nanti beda. Jadi rata-rata mayoritas anaknya panjang ini, dia keluarnya panjang. Nah, tapi ada beberapa nggak cuman 1-2% dia ada yang mutasi keluarnya daunnya agak lebar, bulat. Nah itu orang Indonesia itu lebih suka yang daunnya bulat. Oke. Bulat-bulat. Nah yang bulat itu mereka pisahin, mereka buat apa? Buat indukan lagi nanti yang bulat-bulat itu. Jadi seleksi breeding ya namanya? Seleksi breeding ya. Oke. Terus, dari sini kita loncat deh. Kenapa sekarang ya bisa ada banyak banget jenis-jenis Anthurium? Iya. Di sini. Itu karena hasil silangan ya. Jadi hasil persilangan dari Anthurium itu dan hasil seleksi karena yang diterima pasar kan mereka suka yang karakternya. Kalau Indonesia lebih favorit yang karakter daunnya bulat. Kalau ini udah kelihatan ya, dia udah sedikit lebih bulat dari sebelumnya ya. Ini udah mulai. Dia sukanya daun bulat sama tekstur. Tekstur ini orang Indonesia suka sekali nih. Tekstur. Ya. Yang agak apa ya, kayak keriput ya, kayak kulit. Teksturnya kayak kulit jeruk ya. Dia keriput gitu. Orang Indonesia suka. Kalau orang luar negeri sama nggak minatnya? Kalau orang luar negeri, yang orang Thailand gitu sama sih, dia suka yang seleranya hampir sama-sama orang Indonesia kalau Asia ya. Iya. Terus dari hasil persilangan itu dulu tahun 2006 muncul satu hibrid yang paling menonjol, yaitu ini Cobra katalog. Jadi ini namanya apa? Anthurium cobra. Anthurium cobra ya. Karena bentuknya itu dia kayak kepala kobra kalau mature ya. Jadi nanti ada keluar punuknya kayak kepala kobra gitu dia. Ini udah mature belum? Ini udah kan? Ini mature tapi karakternya nggak maksimal. Oke. Karena
ini kan tempatnya kurang itu ya, sirkulasi udaranya kurang gitu dia. Nanti ada foto sih yang karakternya Mas. Nah, di tahun 2056 tuh ini yang harganya mulai sampai harga tertingginya dulu sampai laku 1,3 miliar. Ini yang bikin puncak boomingnya di 2007. Ya. Jadi ini hibrid terbaiknya di 2007 ini. Ya. Cobra katalog. Tapi dia biasa tanaman yang harganya naiknya cepet, dia turunnya juga lumayan cepet ya biasanya ya. Kalau ini lumayan bertahan karena waktu itu nggak ada barang impornya. Iya. Jadi cuman only ada di Indonesia ini yang. Jadi ini hibridnya orang Indonesia ini. Tapi hibridnya siapa sama siapa tahu nggak? Atau ini saya taunya asal usulnya dulu dari Pak Ansori, senior Anthurium, namanya Pak Ansori yang punya pertama kali itu. Tapi asal usulnya dari mana saya nggak tahu. Dia cutting aja, perbanyakannya di cutting. Tapi sekarang masih mahal nggak dia? Udah harganya sekarang udah nggak mahal. Oke. Tapi malah ini yang baru-baru ini mulai mahal ya karena masih darah awalnya dari ini. Jadi silangan awal kita Anthurium berkembang di Indonesia itu sejarahnya dari indukannya dari ini. Oke. Wow. Ini menghasilkan tulang daun yang besar. Terus dia ada karakter kobra yang kuat. Karakter kobranya kuat. Setelah boomingnya selesai di 2007 itu ada satu orang yang mulai silang breeding, silang. Nah itu namanya Pak Budi Ramayana. Okay. Dia mulai nyilang kobra katalog ini disilang dengan Anthurium esmeralda. Oke. Di sini ada nggak ya esmeraldanya? Ada. Nanti ada. Ini salah satu silangannya Pak Budi Ramayana. Dia silangan dari esmeralda disirang sama kobra. Sama jadi, yang tadi ya? Iya, jadi ini ada perbedaan di warna daun sama teksturnya mulai berbeda dengan kobra katalog. Tapi tulang kobra katalognya masuk di sini. Nah, ini tulang-tulangannya kobra katalog masuk di sini. Oke. Ya. Besarnya besar banget, tapi sayangnya dia udah nggak dipakai lagi ya. Jadi ini sudah nggak saya pakai karena trennya udah. Ini kan ngomong dari awal ya, trennya udah nggak ke situ lagi. Tapi ini ada kemungkinan suatu hari dia bisa disilang dengan sesuatu lagi untuk itu nggak? Bisa sih, cuman kita kan biasanya pakai hibrid yang itu apa? Yang terbaik. Okay. Jadi hibrid yang ini mungkin udah nggak terlalu baik, kita nggak pakai, kita cari nggak banyak yang terbaik lagi gitu ya. Iya. Nanti saya tunjukin ada beberapa. Siap. Nanti kita lihat ya, ada beberapa yang mungkin agak. Nah ini di shoot juga boleh nih. Ini awal-awal Gemani variegata nih. Salah satu awal Gemani variegata ini namanya kobra Teguh. Karena yang punya namanya Pak Teguh dulunya. Jadi warnanya belum istilahnya orang ngomong semeng ya. Warna variegatanya itu belum kontras. Oke. Masih agak mendem ya. Tapi cantik ya sebenarnya ya kalau dia. Green on green ya kalau di monster. Iya. Tapi ini dapatnya dari alami dong, dari bijinya ada salah satu yang. Ini dari bijinya sih ini tadi yang penyilangnya Pak Budi Ramayana. Ya. Dia mulai dari sekian ribu semaian, dia ada beberapa yang mutasi jadi variegata dari seedling. Ya, dari bijinya. Ya. Jadi bisa bilang semua variegata dari Anthurium dapatnya dari itu ya. Jadi ada beberapa yang variegata sendiri gitu di dalam. Iya, biasanya dapatnya dari mutasian semaian bijinya ini. Ya. Nanti dia disemai dari sekian puluh ribu tanaman, mungkin ada yang mutasi keluar variegata. Karena induknya hijau, jadi mutasinya peluangnya sangat kecil sekali. Tapi kalau variegata induknya anaknya ada kemungkinan besar. Kalau dari induk variegata anaknya bisa lebih besar, bisa 20 sampai 40%. Wow. Anaknya variegata. Lumayan. Jadi tren untuk Anthurium Germani ini dulu ukurannya di 2006 2007 suka yang ukurannya besar. Oke, besar. Cuman besar. Untuk tren sekarang lebih ke ukuran medium dan small yang ukuran kecil-kecil, tapi karakternya bagus gitu, lebih ke arah itu sih. Oke. Iya.
Ini anthurium apa ya? Cakep banget. Ini Anthurium super boom. Super boom ya? Ini masih spesies ini. Cakep. Tapi dia. kita udah mulai nyilang juga ini yang udah silangin juga. Cakep. Dan dia bunganya benar-benar deket ya sama ini ya, sama. Iya. Cakep. Sebenarnya anthurium tuh bunganya indah-indah. Pendek ya deh. Nah, Cantik banget. ini Bijinya bisa disemai itu. bisa ya. Ya ini udah keluar. Jadi dalam satu buah bisa ada berapa biji ya? Antara 1-2 biji. Biasanya sih 1 biji. Ini kayak itu ya, kayak baju apa yang di bidding gitu, dijahit. Iya. Cakep. Iya, keluar bijinya. Cuma ini spesies nggak anaknya? Atau Kalau ini campuran? Spesies ya. spesies. Terus dibungkus gini biar dia nggak Biar kena serang hama dan nggak selingkuh ya? Enggak, iya. Satu BCA-nya gila banget nih, ganas banget. Ini lihatnya dari bawah sih dia lebih kelihatan besar ya. Iya. Cakep banget, buset. Ya ini ada yang kita hybrid ini. Ini. Taunya dari? Ini tanggal, bulan, sama ini nama. Nggak kebaca ya? Ini silangan sama Baloanum. Ini Clarinervium nih. Oke. Wow. Nah ini kita silang sama Papilaminum nih. Tapi kenapa ada yang diplastikin, ada yang nggak diplastikin ya? Biasanya gini, kalau penyerbukannya udah selesai, itu kita copot plastiknya udah nggak apa-apa. Kalau habis disilang kita harus tutup dulu biar nggak kemasukan serbuk dari tanaman lain. Okay. Tapi kalau dia udah kering gini kan nggak usah ditutup, nggak apa-apa sih. Terus ini kan 3 jenis beda nih. Iya. Mereka berbuahnya waktunya beda-beda ya mestinya ya? Atau sama rata-rata? Maksudnya gimana itu? Karena kan udah silangnya dengan jenis yang beda. Iya. Jadi let's say waktu mereka jadi buah, jadi biji beda nggak? Oh beda. Jadi Hybrid beda ya? biasanya kalau Anthurium sih dari penyilangan ini dia butuh waktu 6 sampai 10 bulan tergantung jenis tanamannya. Kalau di pilo kan lebih cepet tuh. Pilo tuh 3 bulan mateng. Kita silang 3 bulan udah jadi. Tapi Philo Monstera berbunganya jarang ya, nggak sesering Anthurium kan ya? Sebenarnya sama aja. Sama aja ya? Ini karena usianya ini udah ada hampir 20 tahun ya ini umurnya. 15 tahun lebih nih. Oke. Karena ketika dia dewasa itu produksi bijinya pasti lebih banyak. Tapi indahnya Anthurium ya, itu dia gampang dan banyak hybrid, tapi Philo Monstera nggak sebanyak. Kenapa ya? Karena tren tanamannya Philo ini kan sempat lama vakum ya. Jadi Philo tuh di 2004 sampai 2006 tuh Philo sempat rame. Iya. Seperti kayak sekarang ini. Tapi jenisnya dulu masih belum yang variegata. Masih yang jenis-jenis hijau. Terus habis itu dari 2006-2007 itu Philo udah tenggelam, nggak ada di Indonesia, nggak ada tren sama sekali. Baru tren lagi di 2019 ini ya? Iya kayaknya kok. Iya, jadi itu. Tapi jadi nggak ada hybrid karena emang materi indukannya juga nggak terlalu banyak. nggak banyak. Nggak diperhatikan, jadi banyak yang mati, banyak yang. Iya, karena kalau aku sekarang touring banyak nursery, rata-rata nggak ada yang lagi hybriding Philo Monstera. Ya karena materinya belum banyak. Oke. Materi indukannya. Gene pool-nya juga itu ya pilihannya. Kita ada sih, ada Philo yang beberapa indukan di belakang itu ada juga. Tapi cara hybridization sebenarnya sama ya mestinya. Sama, nanti saya tunjukin ya. Saya kebetulan punya Philo yang baru keluar serbuknya. Nanti saya tunjukin cara penyilangannya ya. Nah ini induknya. VCI-nya. Buset nih gede loh sebenarnya. Tadi yang sisi yang kita lihat tuh kecil, daunnya ini udah gede banget tuh. Iya. Ini VCI yang king ya. King VCI. Ini benar-benar serutnya cakep banget nih. Ini space-nya nih, area ini tuh buat apa ya? Buat variegated area ya. Ini untuk variegated sama hockey pink ya. Untuk hockey pink sama indukan Germany variegata. Jadi kalau ada pink ini tuh udah campur dengan
Ini udah udah campur sama warna hitam. Jadi perpaduan antara variegata sama warna burgundy. Nah, itu dia ada beberapa tipe. Kalau variegatanya kuning, dia cenderung warnanya ke red. Perpaduan kuning dan burgundy itu dia keluar biasanya cenderung ke warna red ya. Tapi kalau yang warna putih ya kayak seperti ini, nah ini perpaduan antara warna putih dan burgundy, dia cenderung warna pink. Oke. Jadi perpaduan warnanya dia dengan persilangan keluarnya banyak jenisnya. Ada yang pink, ada yang agak muda, ada yang ini. Tapi ini jenisnya sama nggak atau beda-beda jenisnya? Walau variegatanya. Jenisnya hampir sama, cuman kita nyebutnya bisa ada yang red hokeri, ada yang pink hokeri. Tapi ini rata-rata hokeri ya artinya? Yang ini hokeri. Salah satu induk yang kita pakai ini. Ini udah keturunan F2, F3 dari Cobra katalog. Jadi udah hibridnya Cobra katalog. Dia teksturnya lebih kasar. Ya. Sama bentuk daunnya seperti kepala kobra tapi agak keriting ya. Iya. Kalau kita mau nyilangin karakter yang jadi di anthurium ini, kalau di Indonesia yang favorit ada dua. Satu karakter mangkok, yang satu karakter kobra. Oke. Kalau karakter kobra seperti ini dia. Oke. Bentuknya kayak kepala kobra. Jadi ya. kita lihatnya dari sini ya kalau melihat kobranya ya. Dia ada. Jadi dia lebih seperti kepala kobra kalau mau matok gitu dia. Iya. Nah, ini salah satu karakter mangkok ya. Oke, wah ini keriput banget ya. Iya. Ini keriput banget nih. Yes. Ini jadi dia lebih cenderung masuk ke dalam. Ini mangkok nih. Iya. Karakter mangkoknya gini. Cakep loh sebenarnya. Ini namanya mangkok grandpa karena keriput dia dikasih namanya mangkok grandpa. Iya. Sayang ini jarang kelihatan gitu, jarang tayang di mana-mana ya. Belum iya. Iya. Nah, kita baru program untuk dapetin mangkok grandpa ini tapi variegata. Dari mana? Kita silangnya ini dari indukan ini. Ya. Ini kan indukan mangkok tornado. Dia karakternya belum sebulet mangkok grandpa. Ya. Dari induk mother plant-nya dari mangkok tornado ini, kita ambilin serbuk dari grandpa. Jadi ini kita cuma ambil serbuknya aja. Iya. Kita ambil serbuknya, kita masukin di sini. Oke. Jadi nanti kita seleksi dari anakannya yang variegata dari si tornado. Tapi kita cari yang karakter grandpa-nya muncul. Jadi kita tunggu sampai besar dulu, sampai karakternya betul-betul keluar, baru kita seleksi nanti. Buset. Tahapannya seperti itu. Itu bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun. Sekarang belum mulai? Udah. Cuman ya udah mulai. Nanti ada beberapa sih. Nah, nanti hasilnya ini udah mulai keluar hasilnya. Ya salah satunya ini. Kemungkinan kecil dia keluar yang bagus. Oke. Jadi kenapa yang bagus ini harganya mahal karena ya itu prosesnya kemungkinan jadinya kecil ya. Ya. Ini udah mulai keluar yang bulat. Nah ini nanti kita silang sama yang daun bulat lagi. Oke. Jadi prosesnya bisa kita mau bikin yang bagus kayak grandpa itu bisa memakan waktu 5 sampai 10 tahun kalau. Wow. Karena ini dari anakannya kita nunggu sampai dia menjadi induk. Ya. Dari induk kita silang lagi baru nanti anakannya kita seleksi lagi. Jadi benar-benar ada planning ya. Planningnya harus ada. Karena persilangan tuh kita harus punya planning yang jelas dari awal. Ya. Karena waktunya juga lama. Ya. Ini sebenarnya ada banyak yang keren-keren loh. Cuman kita nggak itu ya belum bahas ya. Banyak banget. Ini termasuk kayak mutasi atau hybrid? Ini hybrid. Hybrid semua. Ini hybrid ya. Banyak banget. Hybrid. Ya kita hari ini nggak mungkin itu semuanya sih. Cuman bener-bener indah sekali. Apa? Ini yang udah hybrid kita yang F2 ini udah. Ini namanya apa?
Ini jenisnya Escobar tapi yang variegata ini. Esmeralda Cobra tapi yang variegata. Dari karakter itu. Nah kalau ini kita mau planning isi warna juga. Jadi nanti kita isi warna biar keluar warna merah, warna pink. Jadi ini tahapannya belum selesai. Jadi mau kasih burgundy warnanya. Ini udah ya ini udah variegatanya udah bagus, karakternya udah bagus. Kita tahap selanjutnya mau ngisi warna sama ngisi tekstur daun lagi. Jadi masih planningnya masih panjang. Tapi yang silangin anthurium sebenarnya banyak banget nggak kayak gini di ini? Yang silangin ada beberapa sih, lumayan. Lebih dari 10 nggak yang lagi kayak? Kalau yang serius nggak, karena sebenarnya untuk penyilangan anthurium ini kita butuh konsep ya. Ya. Nggak asal menyilang gitu loh. Betul. Butuh ada konsepnya. Oke. Dan harus konsisten karena prosesnya nggak bisa 1-2 tahun gitu. Iya. Berarti apa namanya lifelong job seumur hidup gitu. Iya, karena saya hobinya emang menyilang gitu ya. sekali. Jadi kita dari hobi aja nggak harus itu profit atau enggak itu nomor 2. Iya. Untuk orang kan banyak yang mereka mau main filo, mau main jenis-jenis lain gitu. Cuman di sini iya, saya lebih ke cantik banget ini. Nah, dia ada 2 jenis juga. Ini yang pupus daun barunya warna merah. Ada juga yang ungu yang warnanya lebih dominan gelap gitu ya. Ya, ini juga. Contohnya ini ya. Terus dia ada yang tangkainya merah juga. Red stem. Cakep. Jadi rata-rata di ruangan ini semuanya mostly induk, tapi ada karakter-karakter yang kamu mau nanti di silangin sesuai. Ya, jadi yang kita kumpulin ini emang kita induk-induk yang kita seleksi ya. Yang satu biasanya sering juara kontes karena dia performanya bagus, susunan daunnya bagus. Terus kedua karakternya harus menonjol antara karakter tekstur daun, bulatnya, terus kerutan daunnya ini yang kita pakai itu kerutan daunnya ini. Terus di belakang sana ada yang interesting ya. Nah ini next project kita untuk Hokeri ini. Besar. Ini kan dia curly nih. Iya. Ini namanya Hokeri Swita ini. Swita. Iya. Dia curly. Nah, ini nanti yang kita buat silangan untuk ngeluarin Hokeri Swita tapi yang pink. Jadi ini mau kita isi warnanya nih. Jadi belum komplit ya? Belum. Jadi besar. Ini kita udah silang tapi silangan pertama tuh pinknya cuma dikit karena gennya belum kuat. Nanti kita silang lagi ke depannya. Nah, ini Hokeri Swita. Tapi Hokeri Swita ini udah commercially available kalau kolektor mau beli. Udah ada, kita udah available seedlingnya ya, anakannya udah. Iya. And by the way, ini mereka ekspor ya. Kalau mau reach out, here's the Instagram account. Yeah. Reach out to them. Kita ekspor juga, iya. Iya. Nah ini untuk ngisi warna hitamnya dari ini. Oh, oke. Warna pink atau warna merahnya ya? Iya, ini burgundy ini untuk ngisi warna. Kalau ini jenisnya dia spesies atau hybrid dia? Itu udah hybrid juga. Tapi hybridnya jadi mereka nyari tambah lama tambah ungu di. Iya. Gila ya. Jadi ini indukan aslinya dulu daunnya slim. Slim tapi hijau atau udah ungu? Ungu tapi slim. Nah, orang Indonesia kan sukanya yang lebih berotot, lebih itu, makanya ini udah hasil silangan. Ini Germany tapi golden. Dia warnanya lebih kuning ya? Iya, kuning. Oh. Ini sebenarnya kalau panas dia bisa benar-benar kuning. Ini tuh dia hybrid juga ya maksudnya? Ini mutasi dari hybrid, ya, hybrid mutasi juga. Ini tulangnya merah tapi dia. Yang kita sebut mutasi itu artinya dia dalam satu family gitu. Iya. Ada satu gitu yang sedikit beda. Iya. Jadi satu semaian biji, dia ada satu yang beda, keluarnya kuning. Jadi ini sebutnya golden ya. Ya. Keluarnya warna kuning.
Nah ini contoh yang mau panen nih. Pangkal yang mau panen. Ini bunganya cakep banget. Jatuh. Gak apa-apa. Habis dipanen, waduh. Ya ini. Jadi kayak gini ya. Iya. Di dalam ada buahnya beberapa biji kurang lebih. Biasanya sih antara 1-2 biji. Cuman dari sekian ini nanti yang kepake tuh nggak ada 10%-nya. Kenapa? Yang lainnya karakternya itu ngikut nenek moyangnya ya. Kan kalau ikut nenek moyangnya dia karakternya daunnya panjang-panjang, nggak laku di pasaran. Iya. Ini butuh waktu kisaran 6-8 bulan untuk panennya. Oke. Kalau anthurium Dari pollination-nya ya. Iya, pollination-nya. Benar-benar harus sabar nih. Iya, ya ini usia 2-3 bulan seperti ini dia. Oke. Masih belum kelihatan ya. Iya. Kalau 1 bulan masih seperti ini. Cuma cakep ya ini. Nah, bentuknya Kayak totolan kayak di batik. Iya. Cakep. Totol. Ini beberapa indukan kita yang kita siapin, indukan baru yang kita siapin untuk persilangan lagi. Untuk next generation. Tapi mereka kayaknya masih remaja ya, masih belum. Iya, ukuran remaja. Tapi ini udah hybrid F2. Jadi hasil keturunan kedua dari yang tadi. Jadi nanti mereka kita back cross sama induknya lagi biar karakternya lebih maksimal. Oke. Kita silang sama induk yang karakternya bagus. Nah, kita nyari karakter yang seperti ini. Kerutnya kan. Iya, ini wow banget sih kerutnya. Ini kerutnya salah satu kerutnya yang cakep nih. Dan bulat ya. Ya, ini bulat malah cenderung hard nanti. Kok bisa ya? Sampai gitu modelnya. Ini tunas barunya keren juga nih. Iya. Ini mantan juara kontes semua ini yang kita 50% lah. Pernah juara? Pernah juara kontes semua. Ini pernah juara nasional di beberapa kontes. Wow. Ini juga tapi udah mantan. Jadi udah kita mau tahap ke indukan ya. Ini Buset. Ini ada foto-fotonya pas juara ada kita. Tapi dulu mungkin lebih kecil atau ukurannya agak kecil tapi belum seperti ini. Ukuran remaja ya. Kobra batik. Ini salah satu yang buat mother plant yang buat kita silang-silangin sekarang. Salah satunya ini. Dan ini udah kesilang ya artinya ya? Ini udah jadi di sini. Ini kita nyari karakter lebar tapi nanti mau kita maksimalin di bentuk kobranya sama kerutannya. Kerutannya lagi. Nah ini salah satu yang hybrid kita yang karakternya unik. Ini ya, Kak? Mau kita buat indukan juga. Ini udah juara kontes juga. Ini kerutnya ada kerut. Ini modelnya kayak kobra tapi tulangannya besar-besar nih. Oh iya, aku lihatnya. Iya. Apa dari situ lebih? Nah ini kita cari ininya. Tulangnya nih. Ototnya, tulangnya. Cuman di sini ada banyak silangan, terus ada banyak yang planning. It's all in your head atau ada Excel-nya gitu yang udah? Oh, cuman kita cuman itu sih apa? Ya kita planning cuman kadang-kadang pakai feeling aja sih ya. Tapi jadi, kamu hafal gitu ya? Iya. Kira-kira. Tapi ya sebagian kita ada yang kita catat juga untuk untuk file ya. Iya. Kita catat juga. Karena ini kan kamu yang kasih direksi, kamu kayak desainernya basically, you're the designer, kamu yang vision. Kita harus punya itu ya, punya mimpi ya. Vision. Kita punya angan-angan ke depan ini mau kita buat seperti apa gitu. Kalau ripping yang bagus tuh malah daun awalnya dia ketika keluar daun baru variegata putih dulu gini, baru warnanya nanti mengisi setelah dia daun tua. Wow. Itu dia malah stabil. Tapi kalau awalnya pink, malah daun tuanya biasanya nanti kembali lagi dia. Tapi setahu aku yang hawker ripping itu harganya gila banget ya, sementara ya. Kalau yang karakter bagus harganya mahal. Tapi kalau yang karakternya oke gitu, kayak average home grower gitu bisa afford nggak? Ada yang kayak sejutaan gitu? Ada. Udah bisa ya? Bisa.
Udah bisa yang harga. Dan warna pink ini sebenarnya udah genetis aslinya dari si tanaman sih. Jadi seumpama dirawat di udara yang pindah tempat, di udara panas, dia nggak keluar warnanya, berarti tempatnya belum pas. Ketika ditaruh tempat yang pas dan perawatannya betul, dia warnanya bisa kembali lagi. Warna pinknya bisa keluar lagi. Gemani yang white variegata. Gemani white variegata. Iya. Ini kita kan ada dua ya, white sama yellow. Yang white ini nanti lebih dominan untuk menghasilkan kalau kita silang sama yang warna bergundi, Dia pink. dia lebih ke pink. Ya. Tapi kalau yang yellow ini lebih ke red sama brown dia. Yang yellow seperti ini. Ya. Terus bisa orange juga ya mungkin? Bisa orange, iya. Jadi warna orange atau pink atau itu dari warna dasar dari variegatanya. Nanti untuk menghasilkan beberapa variasi. Ini salah satu contoh Gemani yang udah kita isi warnanya. Nih. Wow. Orange ya? Iya. Orange. Ini udah F2, jadi udah persilangan kedua. Nih udah cantik ya sebenarnya. Iya. Cuma dia lama-lama jadi kuning ya? Mestinya. Iya. Nanti kita kuatin warnanya lagi dengan ini, kita silang lagi dengan indukan bergundi lagi untuk biar dia bisa bertahan sampai daun bawah. Jadi bisa bilang lebih silang dia lebih perfect dan bisa bilang value-nya lebih naik ya. Jadi setiap kali itu value-nya naik lagi dengan kita silang lagi. Cuman prosesnya kan masih ini nanti bakal kita buat indukan lagi. Ini gila banget, ini warnanya udah sampai hitam ya. Ya, ini mutasian dari itu Red Dragon. Ini Red Dragon tapi yang mutasi warna hitam. Red Dragon dari kamu kan? Aku pernah dengar Red Dragon dari kita. Ada nggak di sini ya? Ada. Boleh kita lihat ya ntar. Jadi ini cutting dari Red Dragon dari potongan bonggol tapi mutasi jadi hitam. Tapi ini ntar kalau jadiin induk kan dia bisa bikin banyak warna kan ya? Dia bisa isiin. Bisa. Kalau keluar variegata dia keluarnya merah gini lagi. Iya, dan ini bentuk daunnya aku suka banget sih. Cakep ya. Cakep. Nice. Tapi ada beberapa anthurium yang emang nggak bisa mix kan? Iya. Jadi semua. Anthurium itu kalau spesiesnya beda dan jaraknya terlalu jauh, dia kayak sumama Gemani ini disilang sama VCI kemungkinan nggak bisa karena spesiesnya beda spesies dan karakternya beda jauh gitu. Iya. Yang ini anakannya ini. Ini Gemani variegata yang kita ambil yang variegata aja Dan ini mau dibesarin untuk lihat itunya ya? Iya, sebagian dibesarin, ada yang dijual juga. Ada yang retail ya? Iya. Nah itu ada anakan refleksi norfum ini. Ini Anthurium refleksi norfum. Dia spesies atau? Itu spesies Ekuador ya. Refleksi norfum. Kalau spesies anakannya 80% seperti induk. Ada variasi tapi kecil gitu. Kayak veggie ini hasil biji semua dan spesies. Tapi kalau udah silangan mereka lebih variasinya lebih banyak. Mutasinya lebih banyak juga. Ini anakan dari yang induk besar itu tadi. Yang ini. Veggie ya, Anthurium veggie. Nah, kalau ini yang Gemani. Jadi bisa bilang kamu di sini lebih fokus ke bentuk dan variegatanya itu ya, Anthurium. Ya, kita planningnya sih sebenarnya nanti setelah Gemani ada juga ke itu ya, Anthurium kuping gajah variegata gitu. Udah mulai juga sih. Yeah. Itu bakal gila banget sih karena yang nggak variegatanya ya kan udah lumayan hits kan. Di sini udah ada contohnya belum ya? Ada, nanti saya tunjukin ya. Second part. Anthurium red flame ini, tapi yang pink baru kita bikin sih. Pinknya apanya nih yang pink? Ini kita silang sama yang
variegata biar keluar warna pink nanti. Seluruh tanaman pink? Iya. Kok bisa ya pakai? Bisa. Jadi ini nanti serbuknya ini kita silang sama yang warna pink. Oke, warna pink. Tapi itu kadang-kadang kan sifatnya bisa 50-50. Jadi dari anaknya harus pilih yang keriputnya sama kayak dia. Iya, jadi prosesnya panjang. Ini kita ngumpulin Indo kan baru untuk ke depan mau kita udah silang, cuman hasilnya belum maksimal sih. Cuma ini spesies atau apa ya? Nggak pernah. Ini mutasi asli Indonesia. Jadi mutasi dari hokeri, tapi mutasi bentuk sama mutasi ada 2 jenis ini. Ada yang warnanya merah, ada yang hijau. Yes, ada 2 jenis dia. Ini by itself dia sendiri udah for me ya luar biasa. Iya, ini ototnya udah gede besar nih dia. Ciri khasnya di ototnya. Buset. Nah, ini yang hijau, yang hijau-hijauan ini. Yang warna hijau. Lebih mudah rawat yang hijau atau yang variegata? Lebih mudah hijau sih ya. Dia pertumbuhannya lebih cepat. Jadi untuk ruang ini untuk tanaman yang udah a little bit besaran ya, udah size remaja. Iya, ini ukuran remaja ya. Lebih ke ukuran remaja. Dan area ini rata-rata buat retail atau ada yang mau diindukin? Ini retail sih yang ini. Udah siap ya? Iya. Cuman ada sebagian belum kita kelompokin lagi. Ya kalau kita lihat ini warna variegata dari si Jemani ini juga beda-beda sih. Ini ada yang yellow, ini yellow agak orange. Yang ini putih. Jadi kalau orang nyari itu benar-benar mereka care ya, apa sifat-sifat. Iya, jadi mereka tahu ini mutasi warna variegatanya yang langka yang apa gitu kan. Orang sesuai selera ya. Ada yang mereka suka gitu kayak, lihat langsung, aduh, gua mau gitu. Iya. Mungkin. Ini oke ripping, cuman kondisinya induk-indukan kita oke ripping. Sebenarnya cakep loh sebenarnya daunnya, lihat. Dia itu ada agak mint ya. Iya, terus dia itu apa ada ujungnya pink veinnya juga pink, cakep sih sebenarnya. Iya, ini udah kombinasi ya 4 warna udah. Ya, udah kombinasi ada beberapa degradasi warna. Cakep ya. Kalau philodendron kira-kira 1 hari bisa kayak gini nggak? Bisa. Kalau menurut saya philodendron kedepannya nanti juga larinya ke warna juga. Wow. Cuma kabel busi disilang sama yang warnanya bisa keluar mungkin nanti variasi-variasi baru ke warna juga. Buset, itu karena bisa. Warna itu stratanya nanti lebih tinggi dari variegata. Ya. Karena kalau kita lihat dari awalnya itu pilo 2004 itu masih yang hijau. Ya. Di 2019 ini pilo udah ke variegata. Ya. Nah nanti kalau mau tren lagi tahun-tahun selanjutnya kita harus bikin warna-warna yang beda. Mungkin pink, mungkin orange. Nah ini buset, ini udah kayak kadaka elazan. Ini salah satu anthurium refleksi norfum yang mutasi bentuk. Jadi ini udah lebih bagus dari yang aslinya di Ekuador. Dia mutasi bentuknya, cuman udah agak rusak. Kemarin kontes juara juga ini. Terus ini ntar rencana mau indukin lagi ya? Ya. Cuma dia indukinnya sama sendiri, bisa nggak ya? Bisa, kalau kita mau ngeluarin refleksi lagi, ini kita silang refleksi. Tapi harus ada yang sama ya? Saya punya lumayan banyak ini. Wow. Ya. Tapi yang karakternya seperti ini cuma 1. Ya. Atau kalau benar-benar kebelet dan mau exactly yang sama, harus dipotong cutting. Kita ada cuttingnya juga. Cuma sebenarnya cutting lebih cepat ya kalau mau besar ya? Iya nggak ya? Ya, lebih cepat tapi jumlahnya nggak sebanyak kalau dari biji gitu. Jadi ya. Iya. Terus ini salah satu induk kita. Nah ini udah saya silang nih. Tapi nanti saya tunjukin di sana ya. Kita udah buat refleksi tapi warna black, hitam.
Itu mungkin pertama kali belum ada yang ngilang, jadi kita udah silangin itu yang warnanya hitam. Ya. Nah ini indukan yang F1 nih. Oh, Kita nanti ada yang F2 yang udah bener-bener hitam. Ini kan hitamnya baru di tulang daunnya aja nih. Iya. Dan kerutnya belum keluar. Ya. Nah, yang kedua udah mulai kerut tapi hitam gitu. Oke. Ini refleksi tapi dia hitam. Ini tuh karena disilang sama yang hitam. Iya, jadi kerutnya berkurang tapi warna hitamnya keluar. Iya. Tapi kalau dari sini pasti ada yang banyak yang kebuang juga ya? Oh banyak. Jadi ini yang jadi segini dari semaian 400 biji, yang jadi ini cuman ada 5. Iya. 5 tanaman. Karena beda banget kan sama induk. Iya, beda banget sama induknya. Ya keluarnya ini salah satunya ini sama ini aja beda. Ya agak slim ini yang. Nah ini kalau kita mau nimbulin warna kurlinya, kita backcross ke induk lagi, silang sama refleksi lagi, yang kerutnya bagus baru bisa keluarin. Haram itu tuh. Sama anaknya lagi. Iya. Tapi it's the only way ya kalau di itu. Kadang penyilangan backcross ke induk tuh tingkatannya susah. Oh ya? Kadang jadinya cuman 20 biji gitu karena perkawinan sedarah ya dia. Iya kayaknya make sense. Ini sama salah satu silangan kita juga. Tapi ini sama Black Garuda. Jadi dia keluar tangkainya ini nanti. Ini induknya cakep banget dan diambil sama Pak Chandra. Oh, saya kasih Pak Chandra ini cuttingnya. Ada 2 ini cuttingnya. Nanti keluar tangkai, terus dia nih kalau gede kerutnya keluar besar. Ini masuknya Anthurium Germani nih. Anthurium Germani yang keluar warna bergundinya. Cakep ya. Wow. Dan ini cuma ada di Indonesia. Yang udah murni Jermani ya. Iya. Murni Anthurium Germani. Nah ini ke depan kita buat silangan juga. Jadi untuk dia ngisi warna. Dia agak close sama spesies aslinya ya artinya kalau dia masih Germania. Iya, sama kayak spesies aslinya. Tapi ini kenapa kayak mutasi selective breeding ya? Jadi kayak gini ya artinya. Ya ini mutasi alam tapi kejadiannya sangat langka ya. Dia mutasi keluar warna bergundi. Buset ya. Keluar warna bergundi hitam ini. Jadi benar-benar ini kalau mau bikin spesies baru itu kayak lukisan. Dan ini adalah apa catnya? Ini catnya, benar. Kalau kamu nggak ada cat warna ini, udah baik nggak dapet? Nggak ada ya. Makanya kita ngumpulin materi-materi yang langka. Ya. Salah satunya ini. Untuk catnya ini nanti buat ngecat yang variegated ini kan tinggal dicat aja warna-warna. Iya. So you are basically an artist ya. Karena setahu aku, karena aku pernah chat sama beberapa petani di sini orang lumayan kerjasama ya. Jadi kalau ada induk atau apa tuh willing to share atau gimana. Oh iya. Dibanding sama luar negeri kayaknya. Iya. Kadang seperti itu sih. Jadi ini udah gimana bikin katalognya kalau contohnya mau dijual nih? Karena kan jenisnya banyak dan corak-coraknya. Ya biasanya ada sih kita patternnya sama Mahogany Suita itu ada produk-produknya. Ini salah satu yang udah kita isi warna nih. Kalau silangan pertama tuh dia keluarnya gini, baru di tulang daun. Ini udah kita silang sama yang warna bergundi. Ini nanti disilang lagi baru nanti warnanya mau dominan. Jadi nggak bisa sekali silang. Oke. Silangnya harus beberapa kali gitu. Ya. Makanya prosesnya panjang karena nggak bisa sekali kita silang keluar. Jadi kadang-kadang kalau orang benar-benar dari luar mau beli harus video call dong gitu harus. Biasanya bisa lewat foto ya. Kita fotoin satu-satu ya. Iya kita fotoin nanti bisa. Ya. Ini overwhelming banget sih pilihannya. Yang ini Red Dragon. Cakep dari belakang. Ini Red Dragon yang kamu punya ya? Iya. Ini yang paling besar di sini. Ini paling besar. Ini karena kita programnya untuk tongkol jadi warnanya emang nggak kita keluarin. Karena kalau kita keluarin warna kan kita harus panasin. Tongkolnya ini
nanti jatuh. Oh, kalau Tongkolnya apa? Rontok kalau kita panas. Nah ini. Cantik loh sebenarnya, buset. Kayak di Photoshop gitu. Nice. Nah, dia dari Red Dragon ini Di hybrid lagi nggak kita ini baru kita hybrid. Ini udah kita silang lagi. Sama ketika kita cutting itu dia keluarnya karena ini udah hybrid kompleks mungkin ya. Keluarnya itu bisa dari cutting itu keluarnya bisa beda-beda. Oke. Ada 6-7 karakter berbeda dari satu tanaman. Ini saya baru sekali ini. Biasanya kalau kita cutting satu tanaman, anakannya biasanya sama induknya. Iya. Kalau di Red Dragon ini pengecualian. Oke. Ini salah satu cuttingannya ini. Oh, dari Dia bisa keluar green on green. Nah, ini dari itunya, dari cuttingannya dari Red Dragon itu. Cutting atau anakan nih? Cutting ini. Oh wow, cutting kan bukannya harus mirip ya mestinya ya? Ini beda. Oh wow. Jadi ini aneh tanaman ini. Iya, karena dia udah mutasinya, hybridnya udah banyak kan ya. Hybrid kompleks ya. Jadi, tapi ada indahnya juga karena kita nggak tahu ntar in the future tuh ada yang lebih menarik nggak? Iya. Gitu. Karena we never know. Ini green on green tapi dia tulangnya warna hitam gitu. Iya. Tapi untuk kamu kan ini kamu lagi bikin banyak variasi nih. Iya. Is there a point in time yang aku bilang this is perfect? I wanna stop here. Ada nggak? Maksudnya Kayak itunya. ketemu gitu sesuatu, let's say the Red Dragon atau apa yang, oh gue nggak mau apa-apain lagi, dia udah the perfect one. Ya ini sebenarnya. Udah ya, Ini dia udah ya? perfect ini. Cuman karena ini indukan terus ini kita cutting, baru program cutting juga. Tahun berapa ya ini ya, boleh tanya nggak? Ini 4 tahun yang lalu sih. Saya silangnya udah lama sih dia. Oke. Nice. Sudah 4 tahun. Look at all these variegation. Wow. Ini salah satu contoh yang Jermani kita silang sama Hokeri. Beda spesies. Tapi bisa ya? Kecil peluangnya tapi bisa. Ini jadi dia daunnya nggak terlalu tebal, tapi tekstur Jermaninya masuk di sini. Ini kalau kita perhatiin tulang daunnya orange. Iya, cakep. Cenderung pink juga ya, pink orange gitu ya. Keren. Kayak lukisan. Tapi variegatanya kalau dia udah kayak gini stabil ya mestinya ya. Stabil tapi irregular, jadi setiap daun beda banget. Beda. Cuman dia stabil. Iya. Nah, kalau kita mau ngeluarin itu ya, mau ngeluarin variegata yang semua daun seperti ini ya. Kita bisa cutting. Cutting nanti bisa ketemu yang warnanya bagus gitu. Jadi kita nanti seleksi lagi kalau mau warnanya masih belum bagus, kita cutting. Kita bisa dapetin yang warnanya seperti ini semua nanti. Terus kalau ini yang kamu bilang sekarang lagi banyak nyari yang lebih kecil. Ini contohnya ini kebalau kecil tapi karena dia udah berbunga, dia udah dewasa artinya dia. Ini udah dewasa, ini itu sih apa? Yang maksudnya bukan produk dijual karena agak rusak-rusak, jadi kita paling nanti kita buat indukan gitu. Tapi ini contohnya, jadi mereka nggak tentu harus besar kayak yang tadi kita lihat. Nggak, jadi yang kecil-kecil bisa ukuran juga. kecilnya ada contohnya lagi di situ nanti. Oke. Yang di depan. Terus ini anthurium juga ya? Nah itu Hokeri polkadot itu. Oke, polka dot. Hokeri pink polkadot ya. Panjang-panjang daunnya. Apa? Bintik ya? Iya, bintiknya juga Bintik. cakep ya. Dia bintik itu. Wow. Ini dia juga polkadot juga. Bintik. Iya, cakep. Ini banyak sekali warnanya yang benar-benar cakep bang. Ini orange ya? Ini orange. Namanya apa ya jenisnya? Ada masing-masing ada nama ya? Ini kita nyebutnya sih Hokeri orange. Dari orange. Kalau ini yang pink ini diamond pink. Dia warnanya. Yang nama ini siapa? Kita ngasih nama sendiri karena buat kode indukan juga ya. Iya, kadang aku pikir kita biasa ngasih nama sendiri juga sih. Biar bisa identifikasinya biar tahu gitu. Nah ini Garuda ini.
Garuda itu spesies atau? Jadi ini modelnya mirip kayak hokeri, tapi dia keluar tangkai. Nah, ada tangkainya. Ada tangkai, terus daunnya dia lebih rebah ya. Ini lebih rebah ke samping ini. Jadi ini hybrid ya? Hybrid. Cakep Hybrid banget. dari hokeri orange sama Garuda. Cakep ini, Anthurium Garuda. cakep banget dia punya. Ini kalau gini karena fungisida yang putih-putih ya? Ya, ini habis kita semprot fungisida. Orange-nya cakep. Ini tulangnya yang cakep dia. Iya, buset. Tadi udah close up, cakep banget. Iya. Nah, ini yang kemarin juara di godong hijau. Nah, mulai berbunga asik. Iya. Cuman dia warnanya awalnya kan fresh kayak gini, lama-lama dia jadi tua ya. Iya, warnanya jadi tua. Cuma ada cakepnya juga sih kalau dia apa? Ada degradasinya Ada degradasi. kan, nggak Cakep. monoton. Ya. Iya, aku suka kalau kayak gitu sebenarnya. Iya. Keren. Jadi di sini udah sering join kontes ya? Ya, karena kita biasanya kalau kontes anthurium kita ikut sih. Terus menang ya? Beberapa kali sering juara. Tapi ini udah lama nggak ada kontes ya, karena Ya. pandemi. Ya. Udah baru mulai mau ada kontes lagi. Cuma biasa kalau kontes itu bener-bener price-nya besar banget, kayak prize money atau emang joinnya gara-gara ya prestasi gitu. Ke prestasi tapi juga nilai value-nya juga naik. Value karena- tanamannya jadi Iya. naik ya. Tapi sebenarnya kalau mau price sendiri, physical price-nya nggak ada ya? Nggak Maksudnya? banyak ya? Kalau price menang... Ada yang banyak juga. Jadi kemarin Ada tuh ada beberapa event yang disupport sama Dinas Pertanian di Jawa Tengah. Total hadiahnya bisa 100 juta gitu. Jadi price-nya lumayan karena kelasnya kan banyak tuh dia. Ya. Kelasnya banyak dan dari pemerintah support juga. Kita kerjasama sama pemerintah juga itu. Ya. Dinilai nih performa itu jadi susunan daun, performanya. Performa dari daun bawah ini dinilai nih. Jadi daun bawahnya harus ada. Dia masih rapat semua Yang ini ya, daun bawah. Ya, daun bawah. Terus karakter tanaman itu sendiri, karakternya meliputi mungkin karakter daun, warna variegatanya, terus kestabilan warna variegata. Biasanya kan ada tanaman yang warna variegatanya cuman sektoral di sisi. Kalau ini stabil sih semua daun. Udah ya? Iya. Ini kan kalau kontes kita bersihin. Ini kan. Iya. Nah. Terus di kesehatan. Kesehatan tuh meliputi semua Ada daun. Ya. Bekas hama, Ada bekas sobek, ada bekas hama, jamur gitu. jamur. Nah ini salah satu yang nanti kita buat indukan juga ini. Ini kontras warnanya pink ya. Ini namanya apa ya? Ini pink juga, hokeri pink. Curry pink. Iya. Cuman apanya beda ya apa? Iya. Variegated. Kontrasnya dia udah lebih bagus dari yang lain. Jadi kalau nama anthurium kita bilang sebut jenis sama apa, tapi kadang beda ya antara jenis ya. Iya. Dia punya shape, Bentuknya variegation. beda. Cuman ya patennya kalau ini orang istilahnya nyebutnya Jemani apa hokeri pink gitu. Hokeri pink. Nah ini salah satu itu Germany pink. Germany pink ini dia kan warna variegatanya udah pink. Pink ya. Terus daun barunya merah banget. Merah ini pinknya gitu. Jadi ini mau lebih pinkin lagi ya, Mbak? Iya. Ini udah kita silang biar Biar lebih. jadi kalau ya sebenarnya ini kita udah mulai jual, cuman kalau kita masih berusaha untuk nguatin warnanya lagi biar maksimal gitu Iya. warna pinknya. Nah ini sweet pink. Sweet pink ini salah satu silangan kita juga. Cakep banget ini, buset. Wow. Wow. Dia warna variegatanya marble. Terus kombinasi warnanya itu udah ada 4 warna. Ini udah ada kayak camouflage sedikit. Terus ada pink. Ini buset sih. Iya. Ini dahsyat. Keren banget. Ini kan keluar warna hijau muda, hijau tua, terus ada pink muda, pink tua gitu. Jadi
kompleks. Ini Dia udah hybrid. kompleks. Hybrid di sini. Hybrid sendiri. Ini salah satu mutasian dari hybrid Swita. Kita silang dengan Hokeri Pink sama Diamond Pink. Tapi keluar anaknya mutasi. Jadi dia ada penambahan unsur mutasian gitu. Ini aku berani bilang ini mungkin the prettiest anthurium. According to me ya, semua orang secara beda-beda ya. Iya. Ini wow banget sih, gila. Keren. Tapi ini for you ini masih mau diapain lagi nggak atau this is perfect? Ya ini udah perfect. Kalau udah perfect kita perbanyak dengan cutting. Tapi kalau dia keluar tongkolnya, kadang kita masih ngulik lagi, kita mau masukin apa lagi gitu, masih bisa. Tapi ini saya anggap udah layak jual lah ya, udah koleksi bagus. Oke. Jadi ini udah kita cutting. Ya. Nah ini salah satu anak Red Dragon. Dragon tadi yang kita lihat yang di sebelah sono, ini anaknya. Cuttingnya. Mirip ya, ini agak mirip. Kalau ini sama persis sama itu. Anaknya dua ini sama ini. Ya. Warna Red Dragonnya. Kayak mimpi warnanya, keren. Iya, warna apa? Warna merahnya keluar dia. Nah, ini masih kita silang lagi sih. Terus ini belakangnya nih, itu belakangnya gila sih, cakep banget. Cakep. Iya. Kadang kita lupa lihat ya belakangnya ya. Iya. Nah, dari Red Dragon ini mutasinya tadi yang saya dari cutting ada yang keluar seperti ini. Beda ya? Iya, sama tadi yang di atas tadi. Iya. Atau belum keluar mungkin? Enggak, kalau yang ini udah nggak bisa jadi seperti yang induknya ini. Oh, udah kelihatan ya? Nah, terus ada yang jadi seperti ini juga. Ini cutting Red Dragon. Jadi dia keluar beberapa variasi bentuk ya. Nah ini contoh Hokeri Pink yang bisa kita jual available. Ini size-nya juga udah oke ya? Iya, ukuran-ukuran segitu. Boleh tanya nggak kira-kira seberapa kalau kayak gini? Harga mulai dari, kalau yang kecil 1 juta, kalau segini mungkin 3 sampai 5 jutaan gitu. Tergantung karakter juga sih. Iya. Masih mahal sih. Iya. Iya. Tapi ada yang harga 1 jutaan ada. Tapi prediksi kamu ntar at some point ini bakal turun nggak? Sampai kalau berapa puluh tahun lagi gitu? Kalau harga segitu sih menurut saya dia nggak turun sih. Karena ini kita produksi Hokeri Pink untuk dapetin kayak gini nih cuma 20% apa 30%. Yang jadi ya? Yang jadi, yang lainnya balik ke hijau, balik yang banyak. Jadi kalau saya kan beberapa udah sering kita menjual ya. Kalau yang harga-harga normal di 1 sampai 5 itu dia nggak bakalan turun harga, jarang sih. Cuman kalau yang harganya sampai ratusan juta itu pasti kalau populasinya udah makin banyak dia pasti akan terkoreksi harganya. Iya, terus ntar dia jadi stabil ya. Iya. Tanaman Variegata setahu aku ya, kan aku lihat nih pandemi naik turun nih. Iya. Variegata masih agak stabil gitu, nggak turun-turun. Iya, karena Variegata ini unik. Kita kadang cutting anaknya kembali ke hijau gitu. Kayaknya sebenarnya Variegata ada yang murah, cuman yang nggak menor, yang mungkin yang kurang itu. Iya. Ini juga cakep. Ini Hokeri Pink juga. Hokeri Pink juga. Baby ya. Tapi iya. Ini tadi kita lihat bukan yang cakep, bukan ya? Beda ya? Beda. Warnanya beda. Cantik banget. Ini contoh-contoh yang ya kalau Variegata seperti ini, dia nggak terlalu mahal karena warna Variegatanya kurang bagus sih. Iya. Sama kayak Monvar gitu ya, jadi sama kayak Monvar juga. Cuman dia ada kesempatan varnya bisa menambah, cuman dikit kesempatannya. Bisa. Sebenarnya dari ini kalau kita rajin, kalau di Jermani ya, kita rajin cutting, nanti kita bisa seleksi dapetin warna yang seperti ini. Oh ya, aku lagi gituin Pink Princess aku, cuman itu waktunya. Iya, dan kita juga waste time juga sih, karena kan potnya ntar jadi banyak nih, kita harus seleksi yang hijau. Yang banyak itu janbol, saya punya janbol yang Jepang itu. Iya sama tuh gue juga. Yang jadi hijau lumayan banyak banget tuh. Same.
Ini baby ya rata-rata ya. Ya, baby. Ini umur berapa? Ini umur 2-3 bulan nih. Oh, lucu banget. Terus kalau udah size segini berapa lama? Ini umur 5-6 bulan ya. Ukuran segini. Tapi kita baru lihat dia punya Karakter waktu seumur sini ya. Segini udah mulai keluar, tapi belum maksimal juga. Nanti ukuran agak gedean baru kita grade, ada yang ukuran segini. Ukuran 7-8 bulan gitu baru kita grade. Tapi enak sih apalagi di sini ya, setiap hari kalau datang tuh ada yang beda gitu. Iya, liatin. Nah, kayak ini kan, ini padahal udah kita grade ini yang variegat, yang kita semai di sini yang variegat aja. Yang hijau udah nggak dimasukin. Ini ada spesiesnya di sini artinya ya? Ya, ini ada gabungan antara Germany sama refleksi. Kita kasih nama sih biasanya, kode-kode silangannya. Nah, ada yang udah kelihatan bakatnya nih. Bahan bagus. Itu kayak mangkok gitu ya? Ya. Nah, dari sekian ini yang bagus paling ada 2. Oke, ini sama yang ini ya? Ya, jadi emang yang bagus nggak banyak. Ini padahal satu family, tapi satu semaian ini, satu induk. Beda-beda ya, benar-benar beda. Jadinya beda-beda. Ini contoh dari Germany variegata. Dia yang jadi variegata cuman dari sekian ini yang variegata cuman 20% ya, 22 ya segini ya. Iya, cuman ini yang lainnya hijau. Ini ada sedikit ya mungkin. Iya. Ini semaian refleksi. Anthurium refleksi yang tadi curly banget ya? Iya, tapi masih kecil dia belum gitu kelihatan karakternya. Ini yang super boom tadi. Baby super boom. Nah, kalau dia spesi rata-rata hasilnya mirip, 80% mirip. Okay. Super boom spesies ya? Spesi asli ya. Iya. Jadi masih mirip kalau super boom. Ya, ini kita baru bikin proyek itu red flame, tapi ini udah silang sama bergundi, jadi keluarnya black. Oh, yang tadi kamu tunjukin ya? Ya, tadi. Nah, ini. Kalau yang tadi kan daunnya masih hijau, tapi tulangnya merah. Kalau ini udah mulai hitam. Oh, kayak gitu ya bikin. Ya. Ini baru kita bikin. Terus ada kemungkinan bisa disilang sama yang pink lagi. Kita projectnya nanti ke warna pink juga. Jadi kalau ada hibrid-hibrid baru tuh penggemarnya nggak bosan, dia keluar jenis baru. Jadi kolektornya tetap ada terus, yang penghobinya ada. Nah, ini pink polkadot nih. Ya. Dia keluar warna polkadot. Orang Thailand juga sukanya yang kecil tapi bentukannya kompak. Lo kok suka sih dia ada kakinya gitu, dia berdiri. Iya. Cakep dia sebenarnya. Namanya apa? Sorry. Ini Anthurium Germany mangkok. Cuman nggak ada nama Inggris atau Latin name ya? Ya tadi belum padi ya. Belum padi. Tapi dia hybrid ya? Ini udah hybrid ya. Karena yang kalau hybrid kan dia daunnya udah bulat-bulat ya. Udah hybrid. Ini tapi banyakan kuping gajah sih. That's a lot. Jadi area ini buat yang jenis itu ya, yang heart shape. Heart shape ya. Iya. Heart shape. Ini baby. Contohnya ini. Cuma ini semua hybrid ya? Kalau ini udah kita hybrid semua. Untuk ningkatin kualitasnya biasanya kita hybrid. Jadi satu semaian ini kalau yang kuping gajah nih
Yang dominan warna hitamnya keluar paling beberapa aja sih. Yang lain belum tentu warnanya bagus. Oke, biasa kalau nggak bagus benar-benar dibuang. Ada beberapa. Kalau itu bisa pasar lokal, nanti buat kalau yang gini kolektor, kalau ini pasar-pasar yang harganya terjangkau gitu. Jadi kalau nyari hybrid tuh benar-benar nggak boleh nyari yang murah ya, nggak tentu. Ya kadang tergantung itu sih apa. Orang kan ada yang kolektor dia nyarinya yang bener-bener kualitasnya bagus, ada yang cuman mau ngelengkapin koleksi, nah itu beda-beda sih, tergantung. Okay. Ada yang mutasi warna juga ini kayak gini. Dia kayak putih. Cuman ada yang stabil, ada yang enggak. Enggak. Itu menarik. Ya kalau kita udah selesai bahas ini ya. Ya, yang Germany, yang bird nest anthurium. I guess makasih ya, thank you for your time. Oke, Eddy. sama-sama saya. Yeah, I'm gonna put his Instagram again on the screen right here. Feel free to reach out if you wanna ask about hybrids, if you wanna look into importing to your country, and if you wanna even look out for new species on his Instagram account, give it a follow. I'm at botanist on Instagram. If you wanna DM me on any questions regarding plant care and propagations, I'll try my best to get back to you. Meanwhile, do take care and stay safe. I will see you in the next video. Bye. Bye.